Hai, jumpa lagi dengan saya Boy Paijo, narator paling metalik di antara yang ngedov. Apa kabar kalian semua para sobat Coffee Breakers? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan selalu tetap berpikir positif. Mari selalu bersikap santai meskipun selalu dibantai. Tetap tenang meskipun selalu diserang. Tidak perlu panik apalagi sampai membentur-benturkan kepala kalian ke pantat para janda hanya karena bantuan BSU yang tak kunjung cair juga. Oke. Seperti yang telah kami janjikan sebelumnya, kali ini kami akan membahas Squid Game episode keempat untuk kalian semua para sobat Coffee Breakers. Tapi sebelumnya tak bosan-bosan kami ingatkan kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini di sosmed kalian. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari kami. Seperti apa yang telah kami gambarkan dan kami ulas di Squid Game episode ketiga, bahwa terdapat beberapa orang pemain yang berhasil menyelesaikan permainan kedua, gulali, dan tentu saja terhindar dari maut. Dari 187 orang yang kembali ikut bermain, kini tersisa 108 orang saja. Sedangkan 79 orang lainnya sudah tereliminasi, yang berarti mereka semua sudah mati. Dan sekilas digambarkan di Squid Game episode keempat ini, si polisi muda Jong-Woo mulai bisa beradaptasi dengan para staf lainnya. Dan kali ini dia telah mengganti topengnya yang sebelumnya bergambar lingkaran menjadi bergambar kotak, di mana topeng bergambar kotak ini adalah kasta tertinggi di dalam staf. Lalu akan ada permainan apakah lagi di Squid Game episode yang keempat ini? Daripada kalian penasaran, mending segera ambil kopi dan nyalakan sebatang rokok kalian. Sambil ngebul-ngebul, mari kita simak alur cerita Squid Game episode keempat ini. Apakah kalian sudah siap? Tanpa banyak cas-cis-cus-ces-cos, mari langsung saja kita kupas tuntas Squid Game episode keempat ini. Sabar, kita nikmati intronya dulu guys. Coffee break, salam satu cangkir. Coffee break. Sige sinde hanggang sa pasabog, ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay, wala kami pake, mahal ko na si Moba. Sige sinde hanggang sa pasabog, habang ang bitay tumutulog para na suminde. 사장님들! 다 살았습니까? 내가 쉽게 죽을 줄 알았어? 늙은 사장님 괜찮습니까? 이 친구 덕분에 괜찮아. 에? 두 번째 게임에서 참가자 187명 중 79명이 탈락하였습니다. 이번 게임으로 적립된 상금은 79억입니다. Film baru saja dimulai. Digambarkan di dalam scene, para pemain diberi waktu untuk istirahat sebelum melanjutkan ke permainan berikutnya. Para pemain yang lolos diberi makanan untuk menambah tenaga dan stamina. 개새끼들. Akan tetapi, makanan yang diberikan oleh panitia bukan semata-mata karena kebaikan dan perhatian mereka kepada para peserta.
melainkan karena ada maksud lain dan niat terselubung di balik itu. Makanan sengaja diberikan terbatas, dengan tujuan agar terjadi kericuhan dan perkelahian berebut makanan di antara mereka, di mana pemain yang kuat akan bertahan dan pemain yang lemah berarti harus tersingkirkan. Seperti yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari tuh bro. Yang berkuasa selalu saja menindas yang lemah. Hah, edan. 실례합니다. 감사합니다. 이봐요. 뭐 하는 거예요? 같이 좀 먹고 삽시다. Keributan pun benar-benar terjadi. 이건 참가자 수만큼 준비했습니다. 그런데 왜 없어? 빨리 내 거 내놔! Karena si gangster Deoksu dan gengnya mengantri lagi untuk mendapatkan makanan. Dan tentu saja makanan yang dia dan gengnya dapatkan itu adalah jatah dari para pemain lain. 저 사람들이 2번 가져갔어요. 당신들 뭐야? 왜 남의 거 가로채는 건데? Salah seorang pemain yang tak mendapatkan jatah makanan mendatangi Deoksu dan meminta jatah makanan mereka dikembalikan. 너 때문에 깨졌잖아 이 개새끼. Tapi si gangster Deoksu yang sok jagoan ini malah menghajarnya hingga tewas. Ki-hun yang mengetahui hal itu protes kepada panitia. 저기 사람이 죽었어요. 저 자식이 사람을 죽였다고요. 내 말 안 들려? 이러면 안 되는 거잖아. 안 들려? Tapi tentu saja panitia tak menggubris hal itu. Karena ini memanglah bagian rencana dari mereka. Dan menganggap peserta yang mati karena dihajar itu sama halnya dengan pemain yang gugur dan tereliminasi dalam permainan. Jumlah uang hadiah akan terus ditambah seiring gugurnya para pemain. Dan ternyata hal itu membuat Deoksu dan gengnya merencanakan sebuah ide gila untuk menghabisi para pemain lain, agar dia bisa semakin cepat mendapatkan hadiah uang tersebut tanpa perlu lagi mengikuti permainan-permainan berikutnya. Sementara itu, di scene lain digambarkan sedang terjadi kong kali kong antara staf dengan salah seorang pemain yang berprofesi sebagai dokter. Dia diminta para staf untuk membedah dan mengambil organ tubuh para pemain yang gugur. Dengan imbalan dia akan diberi bocoran tentang permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Dan para staf menyarankannya untuk bergabung dengan tim yang terkuat di game berikutnya. Malam hari pun tiba. Lampu dipadamkan oleh panitia sebagai tanda para pemain harus tidur dan istirahat. Saat itulah Deoksu dan gengnya menjalankan niat jahat mereka. Keributan pun terjadi. Deoksu dan gengnya menyerang dan membunuh para pemain lain. Sadis benar. Suasana benar-benar sangat mencekam. Ada yang melawan dan ada juga yang bersembunyi untuk menyelamatkan diri. 없어. 여간네. 여간네. 일어나면 다 죽어. 야, 너무 무서워. Tapi
Tapi akhirnya keributan pun berhenti setelah kakek tua bernomor 001 berteriak-teriak dari atas persembunyiannya bahwa saling membunuh seperti ini hanya akan merugikan para pemain saja. Dari keributan itu diketahui ada 20 orang peserta yang terbunuh. Berarti saat ini 80 orang saja yang tersisa. Sadis bener. Sama seperti mantan yang tega ninggalin di saat pas lagi sayang-sayangnya. Hah! 세 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다. 이번 게임은 단체전입니다. 참가자들은 10명씩 팀을 나누어 주시기 바랍니다. 제한 시간은 10분, 10분입니다. Tibalah di hari permainan, di mana semua pemain dipersilahkan untuk membentuk tim dengan beranggotakan 10 orang dalam setiap timnya. 무조건 힘이 좋아 보이는 놈들로만 모아. Si gangster Deoksu berhasil mengumpulkan orang-orang terkuat ke dalam timnya. Untuk mendapatkan tim impiannya, dia terpaksa mendepak Han Minyu dari timnya. Karena dia pikir ada wanita di dalam tim hanya akan membuat masalah. Padahal sebelumnya dia sudah dibantu Han Minyu dalam menyelesaikan permainan gulali. Apalagi semalam sebelumnya dia juga sempat bercocok tanam dan cangkul-cangkulan bersama Han Minyu di toilet. Dan saling berjanji akan selalu setia sampai permainan usai. Habis manis, sepa dibuang. Habis disayang, lalu ditendang. Parah sih ini. Sementara itu, Ki-hun, Sang-woo, Ali, Se-byok, dan kakek Ilnam tetap berada dalam satu tim. Dan mereka mengajak 5 orang lainnya untuk ikut bergabung ke tim mereka. Tapi tim mereka ini bukanlah tim yang diunggulkan. Karena akhirnya di dalam tim ada 3 orang wanita termasuk juga Han Minyu. Dan ada kakek Ilnam yang sudah tua renta tak bertenaga. 팀원 선정 시간이 끝났습니다. 모든 팀들은 게임장 입구에 일렬로 도열해 주시기 바랍니다. Game pun akan segera dimulai. Panitia menjelaskan bahwa permainan yang akan dimainkan kali ini adalah permainan tarik tambang. Ya, lagi-lagi permainan tempo dulu yang akan dimainkan. Tapi tentu saja peraturannya sangatlah berbeda. 2 tim akan melakukan tarik tambang dari atas menara yang sangat tinggi, di mana tim yang kuat akan menarik tim yang lemah dan akan membuat mereka terhempas ke bawah dan mati. Ada 8 tim yang akan ikut bermain kali ini. 그럼 지금부터 상대할 팀을 추첨하겠습니다. 1조 자리에서 일어나 주세요. 7조 자리에서 일어나 주세요. Dan tim Deoksu berkesempatan untuk memainkan tarik tambang ini pertama kali. 입장해 주시기 바랍니다. Di mana akhirnya permainan pun dimenangkan oleh tim Deoksu. 탈락자는 245번, 120번. 상대를 추첨하겠습니다. 4조
5조 5조 Setelahnya, tim Ki-hun dan kawan-kawanlah yang harus bermain. Sangat nampak kekhawatiran dari Ki-hun dan kawan-kawan. Mereka sudah pesimis sebelum permainan dimulai. Karena mereka pikir tim mereka ini adalah tim yang sangat lemah. Dan mustahil bagi mereka untuk bisa memenangkannya. Tapi kakek Ilna memberi wejangan dan trik-trik jitu untuk bisa memenangkan tarik tambang ini. Dengan pengalamannya yang sering melakukan permainan ini di masa kecilnya dulu, dia terus meyakinkan timnya bahwa tarik tambang itu bukan semata-mata tentang kekuatan. Tapi yang paling utama adalah kekompakan, kerjasama, dan tentu saja strategi. 그리고 제일 뒤에는 나처럼 듬직한 사람이 맡아줘야 돼. 발은 11자 똑바로 놔. 줄을 사이에 놓고 한 명씩 오른쪽을 겨드랑이 사이에 끼고 마지막으로 이게 제일 중요한 건데 10초는 그냥 버티는 거야. 내가 신고하면 딱 세 발만 앞으로 가는 거야. 저쪽은 더 못 들어야 돼. 개소리 하지 마. 해봅시다. 하나, 둘, 셋. Dan Squid Game episode keempat ini pun berakhir. Apakah tim Ki-hun akan bisa memenangkan game ini? Atau malah terhempas dari menara kemudian binasa? Kita temukan jawabannya di Squid Game episode kelima. Dan kami akan segera membuatkan video dan alur ceritanya untuk kalian semua secepat mungkin. Akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semangat, selalu bahagia, dan jangan pernah stop untuk berkarya. See you on the next video. We will be right back. Coffee break. Salam satu cangkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ada 8 tim yang akan ikut bermain kali ini. Dan tim Deoksu berkesempatan untuk memainkan tarik tambang pertama. Halo. Yun. Sige-sige-sinde hanggang sabasabog Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay Wala kami pake, mahal ko na si Moba Sige-sinde hanggang sabasabog Habang ang bitay tumutunog Para na sumindi